Bismillah. Baiklah hadirin sekalian, ada sebuah pantun untuk menyambut kehadiran Agim. Kalaulah bukan karena setetes tinta, tak akan kukubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir Agim di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Mukarram Ya Haji Abdul Hakim Nastiar. Al-waktu fadl alaihi mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan siapapun yang hadir ini digolongkan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sakinah, hati yang tidak galau, hati yang bersih. Karena sehebat apapun gaji, kalau hati galau tidak terbeli oleh berapapun uang. Benar? Ini mau ngaji atau mau motret? Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf. Saya senang sekali kalau tepat waktu, tapi ternyata informasi perjalanan ke sini kurang akurat sehingga terlambat. Maaf walaupun bukan saya yang nyetir. Yang kedua, saya juga mohon maaf sedang diberi nikmat sakit. Alhamdulillah. Sehat, sakit sama saja, dua-duanya karunia. Jadi kalau saudara lihat wajah saya berkeringat dan lemas, memang rezekinya saat ini sedang diberi demam. Tidak boleh mengeluh dengan sakit karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Oleh karena itu kalau saudara banyak masalah, ciri-ciri bekal mulia kalau benar menyikapinya. Dari SD ke SMP pasti diuji, SMP ke SMA juga diuji. Orang itu naik derajat dengan ujian asal lulus. Dan orang tidak lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Kita hina, sengsara atau bahagia bukan karena soal hidup. Kita sengsara atau bahagia tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan hidup. Jelas hadirin? Jadi yang bahaya masalah atau sikap terhadap masalah? Ayo, mana jawabannya? Mana yang membahayakan hidup kita? Persoalan hidup atau salah menyikapinya? Persoalan hidup bahaya tidak? Jauh dari istri bahaya tidak?
Salah sendiri kenapa kesini kan? Jauh dari istri ada yang disikapi dengan memperbanyak saum. Jauh dari istri ada yang dimanfaatkan dengan banyak menghafal Quran, dengan memperbanyak kesibukan di jalan Allah. Jauh dari istri membuat pahalanya melimpah. Tapi ada yang jauh dari istri jadi ahli maksiat, ada yang zina, ada yang menodai dirinya dengan perbuatan hina. Sama-sama jauh, yang satu jadi mulia, yang satu jadi hina. Dititipi uang oleh Allah, gaji agak lebih dibanding di Indonesia, itu juga cobaan. Ada yang banyak sodakoh, ada yang banyak nabung, ada juga yang membeli barang-barang yang tak manfaat, bahkan maksiat, nanti hasilnya juga beda. Bukan perkara masalah, tapi sikap terhadap masalah. Setuju? Sama, saya juga lagi sakit nih ya. Enaknya tidur, dipijet, tapi jauh lebih baik dakwah begini. Jelas pahalanya daripada berbaring tidak manfaat. Baik, berikut ini adalah dulu sudah pernah ceramah di sini, saya kupas sedikit. Dulu di sini bukan? Pokoknya di Korea lah. Saya mengulas sedikit 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Mau? 1, kita ini harus siap menghadapi yang cocok dan menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi apa? Ayo dong semuanya bicara. 1 apa? Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Ulangi, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Saudara sudah agak lama kan di dunia ya. Banyak cocoknya, banyak tidak cocoknya. Banyak tidak cocoknya kan. Tapi tidak cocok bukan berarti jelek. Ada kalanya yang tidak cocok itu yang menguntungkan. Maaf hadirin, saya tidak nyangka takdirnya begini. Ayah tentara, dulu cita-cita mau masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi, tuh kan gagal tuh membawa berkah ternyata. Kenapa tepuk tangan? Jadi kadang-kadang malah yang enggak cocok yang membawa kebaikan. Dalil Qur'annya surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan sebaliknya boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Sok tahu ya. Ada yang doa minta jodoh keluar dari rumah, ada yang tertarik langsung ngejar, bahkan menerkam dan menggigit. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, harus dibawa ke rumah sakit,
di opname, akhirnya tahu rahasia takdir, jodohnya perawat di rumah sakit. Jadi anjing itulah yang menjadi jalan pertemuan dengan jodoh. Makanya saudara jangan sok tahu ya. Sekarang dia tiap lihat istrinya langsung ingat, ingat Allah yang ngatur semuanya. Tapi maaf bagi saudara yang digigit anjing tidak langsung gembira karena belum tentu jodoh ya. Tiap orang punya takdir masing-masing. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita cuma 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Dah cukup. Niat lurus sudah jadi pahala, ikhtiar sempurna jadi pahala, tawakal juga jadi pahala. Apapun yang terjadi terserah Allah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Jelas? 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Apa? Kalau apa? Sebut yang kedua apa? Kalau sudah terjadi. Nah sekarang sudah di Korea, sudah terjadi belum? Harus? Udah begitu. Orang yang menderita itu orang yang tidak ridho menerima takdir. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh sesudah jidat kena genteng mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Siapakah orang yang menderita? Orang yang tidak menerima kenyataan. Siapa orang yang paling sengsara? Orang yang tidak menerima takdir. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Takdirnya sekarang di Korea, terima takdir yang ada sambil ikhtiar bagaimana takdir ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita. Itu benar. Tapi kalau sampai di Korea tidak dipakai untuk yang lebih baik, pulang ke Indonesia apes, di sini juga apes. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sampai di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Ridho lagi. Tidak boleh mengatakan, tahu gini saya nggak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Nggak boleh sesudah di sini mengatakan, coba kalau saya nggak ke sini. Nggak boleh. Terima yang ada di sini, takdir ini. Tapi saya jadi jauh dari keluarga, dekati Allah. Karena nggak ada yang ngebulak-balik hati selain Allah. 3, jangan mempersulit diri. Apa? Ulangi. Semuanya bicara yang mantap. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan urusan ini, jangan dibuat ribet. Kalau setiap urusan kita jadi stres, kapan bahagianya hidup ini? Ada teman yang ngomong gak enak dipikirin, jadi jengkel, jadi dendam. Yang sengsara siapa? Kita sendiri. Tapi teman saya ngomong jelek, biarin.
Itu urusan mulut dia, suara dia, kenapa kita yang pusing? Monyet loh. Kenapa disebut monyet tersinggung? Tinggal jawab, bukan. Beres. Tapi karena merasa mirip sih jadi tersinggung. Gimana kalau ada orang yang sebel ke kita? Nabi Muhammad aja yang mulia ada yang sebel, apalagi kita yang nyebelin betulan ya. Tidak ada bahayanya orang sebel ke kita kalau kita benar. Justru orang yang sebel ke kita, orang yang setia, ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek, ingat ke kita, biarin aja. Teko hanya mengeluarkan isi teko, di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar, di dalam bening keluar. Orang yang menghinakan lagi pamer kehinaan dirinya, kenapa jadi kita yang pusing? Betul? Nabi Muhammad dihina tidak? Jawab. Dicaci, dimaki, difitnah, jadi hina tidak? Tidak. Makanya jangan buang-buang waktu sebel sama orang lain. Kalau dia dengki sama saya nanti gimana rezeki saya? Rezeki mah nggak pernah ketuker, tidak akan meleset. Orang mau sebel ke kita, tetap saja apa yang akan alokasi ke kita bakal ketemu. Nggak ada yang bisa ngalangin. Mau tahu rahasianya ngadepin orang yang sebel ke kita? Supaya kita nggak sakit hati dihina orang. Nih jawab, siapa yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang ngasih rejeki, yang ngasih pahala, yang ngasih bahagia, yang bisa ngasih sorga? Tuh kalau semua karunia hanya datang dari Allah, gimana dong uang saya? Uang kenapa? Saya uangnya dipakai, udah pakai ngenafkahin keluarga, gak apa-apa, jangan ribet, uang habis biasa. Pakai rumus tukang parkir, banyak mobil gak pernah sombong, ganti-ganti mobil gak takabur, diambil sampai habis gak sakit hati ya. Semuanya cuma titipan. Kan namanya uang tuh hanya kertas pindah, ya kan? Kerja 1 bulan pakai overtime, gajian, dah pegang sebentar pindah, kan begitu ya? Benar? Dikirim ke Indonesia, yang di Indonesia megang bentar, bayaran sekolah anak, bayar kontrakan, cuman pindah-pindah aja. Jangan nyantel di hati uang itu ya. Kalau nyantel di hati capek, siap pindah, nanti tiba-tiba orang tua sakit kirim, nggak apa-apa, semuanya ada pahalanya. Saya punya teman hartanya 50 miliar, ditaruh di mana Mas uangnya? Ada deh. Di mana? Di bank. Pernah lihat enggak? Enggak. Pernah megang? Enggak. Terus jadi gimana dong? Kan ada catatan. Catatan mah gampang. Kita juga bisa bikin 100 miliar ya. Temen saya itu makanannya enggak banyak. Karena sakit gula, nasi cuman segini. Kolesterol, enggak pernah makan daging. Asam urat, duren enggak makan. Masih mending kita ya. Bisa segala dimakan. Tapi banyak yang hartanya melimpah, enggak banyak yang dimakan. Padahal rezeki itu cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, itu rezeki. Yang dipakai jadi usang, itu rezeki. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki. Tabungan dan sebagainya belum, itu baru catatan aja.